Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Aditya Nofriadi dari kelas 2 MPI A1 akan mempresentasikan jawaban UAS filsafat nomor 1. Pada zaman Yunani, filsafat Praxagoras ditandai dengan usaha mencari asal atau asas segala sesuatu, arches. Tidaklah dibalik keberagaman realitas di alam semesta itu hanya ada satu asas. Thales mengusul air Nakhimanros yang tak terbatas, empelsu api udara tanah air. Puncak zaman Yunani dicapai pada pemikiran filosofi Socrates. Socrates menyumbangkan teknik kebidanan atau meutika taknek dan berfilsafat bertolak dari pengalaman konkret. Melalui dialog, seseorang diajak Socrates atau sebagai sang bidan. Plato menyumbangkan ajaran tentang idea. Menurut Plato, hanya idealah realitas sejati. Semua fenomena alam hanya bayang-bayang dari bentuknya yang kekal. Dalam wawasan Plato, pada awal mula dan idea kuda nun di sana, di dunia idea mengatasi realitas yang tampak bersifat matematis. Aristoteles menganggap Plato gurunya telah menjungkir balikan segalanya. Dia setuju dengan gurunya bahwa kuda tentulah berubah menjadi besar dan tegap. Misalnya ada bahwa tidak ada kuda yang hidup selamanya. Dia juga setuju bahwa bentuk nyata dari kuda itu kekal abadi, tetapi idea kuda adalah konsep yang dibentuk manusia sesudah melihat atau mengamati sejumlah kuda. Idea kuda tidak memiliki eksintesisnya sendiri. Idea kuda tercipta dari ciri-ciri yang ada pada sejumlah kuda. Bagi Aristoteles, idea ada dalam benda-benda. Yang kedua, zaman Yunani pasca Aristoteles ditandai dengan 3 aliran pemikiran filsafat, yaitu Stoicisme, Epikurisme, dan Neoplatonisme. Stoicisme, Zeno terkenal karena etikanya manusia berbahagialah jika ia bertindak rasional. Epikurisme juga terkenal dalam etika, kita harus memiliki kesenangan, tetapi kesenangan tidak boleh memiliki kita. Neoplatonisme, idea kebaikan, disebut oleh Plotinus yang esa adalah awal, yang pertama, yang paling baik, paling tinggi, dan yang kekal. Yang esa tidak dapat dikenal oleh manusia karena tidak dapat dibandingkan atau disamakan dengan apapun juga. Yang esa adalah pusat daya. Seluruh realitas berasal dari pusat itu lewat proses pancara atau emanasi, bagai matahari yang memancarkan sinarnya. Yang ketiga, zaman Patristik. Pemikiran filosofi para bapak gereja Katolik mengandung unsur Neoplatonisme. Para bapak gereja berusaha keras untuk menyoroti pokok imani Kristiani dan sudut pengertian akal budi, memberinya infrastruktur rasional. Dengan cara itu membuat pembelaan yang nalar atas aneka serangan pada dasar Allah menjadi pokok bahasan utama. Hakikat manusia Yesus Kristus dan manusia pada umumnya dijelaskan berdasarkan pembahasan tentang Allah. Ditegaskan terutama oleh Agustinus bahwa manusia tidak sanggup mencapai kebenaran yang terang dari Allah. Meskipun demikian, dalam diri manusia sudah tertanam benih kebenaran. Benih itu memungkinkan menguak kebenaran sebagai ciptaan. Manusia merupakan jejak Allah yang istimewa. Dalam arti itu, manusia sungguh memantulkan sifat Allah dengan cara lebih jelas daripada segala ciptaan lain. Yang keempat, zaman skolatik. Saya membagi zaman skolatik dalam 2 tahap. Zaman skolatik timur yang diwarnai situasi dalam kondisi Islam yang di Timur Tengah. Zaman skolatik barat pada 12 sampai 15 Masehi yang diwarnai oleh perkembangan di Eropa termasuk Jazirah Spanyol. Secara sederhana, dalam zaman Prastik, filsafat teologi dengan tanda dapat dibaca sebagai identik dengan sama sebangun. Prastik
tidak berbeda dengan sementara dalam periode skolatik timur. Terdapat berbagai interpretasi atas simbol dalam rumus filsafat teologi dalam periode skolatik barat. Tidak ada keraguan tentang makna simbol dalam rumusan filsafat teologi. Periode skolatik timur abad ke-5 sampai abad ke-9, Eropa penuh kericuhan oleh perpindahan suku-suku bangsa dari utara. Pemikiran filsafat praktis tidak ada. Sebaliknya di Timur Tengah, sejak hadirnya agama Islam dan munculnya peradaban baru yang bercorak Islam, ada perhatian besar dengan karya-karya filsuf Yunani. Itu bukan tanpa alasan. Pada awal abad 8 krisis kepemimpinan melanda Timur Tengah. Amanat Nabi seperti terancam untuk menjadi pudar dalam situasi tidak menentu. Di kalangan pada mukmin muncullah deretan panjang ahli pikir yang ini berbuat sesuatu. Yang kelima, periode skolatik barat awal abad 13 ditandai dengan 3 hal penting: berdiri universitas, muncul ordo kebiaran baru, ditemukan filsafat Yunani melalui komentar Ibnu Rashid yang dipelajari dari kritik dan diteliti oleh cermat oleh Thomas Aquinas. Tema filsafat periode ini adalah hubungan akal budi dari iman adanya dan hakikat Tuhan, antropologi, etika, dan politik. Nomor 2, mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad ke-8 dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Karena filsafat hanya dipakai dengan operasional eksistensi. Tuhan yang mengakibatkan ilmu pengetahuan tidak berkembang. Aktivitas dan metode belajar bersifat diskusi dan interaksi yang menargetkan mahasiswa untuk kreatif membangun argumen. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Indonesia, persyaratan lulus sejarah filsafat Yunani. Yang B, mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada zaman itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filsuf muslim pada saat itu? Sebagaimana telah dijelaskan di muka, berasal dari Kaldania atau Serak Irak. Kemudian pindah ke Mesir, lalu ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke negeri Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Setelah kaum muslimin membentuk suatu negara raksasa yang membentang dari pengunjung negeri Cina di timur sampai ke pengunjung semenanjung Andalusia di barat. Mereka telah menerima dan memegang panji-panji peradaban dunia, mendalami berbagai disiplin ilmu dan seni, serta merenung dasar-dasarnya. Watak ajaran Islam adalah terbuka. Oleh sebab itu, sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam itu sendiri, maka ajaran Islam tidak bisa lepas dari pergumulan yang budaya dan pengetahuan bangsa lain, serta berkembang semakin luas dan menyangkut berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat. Mereka mentransfer ilmu-ilmu tersebut dalam paradigma baru dan kemudian berkembang sehingga menjadi bagian dari peradaban Islam. Setelah diintegrasikan ke dalam struktur dasar yang berasal dari wahyu Tuhan, warisan Yunani itu sendiri untuk sebagai besar merupakan campuran pandangan-pandangan kuno di sekitar Laut Tengah yang disistematikan dan disusun dalam bentuk dialektika oleh orang-orang Yunani. Yang C, 5 filosof muslim yang populer pada abad pertengahan itu, serta keahlian mereka masing-masing. Yang pertama, Thomas Aquinas. Berdasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan, Aquinas mengetahui banyak ahli teologi percaya dan pada adanya Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Yang kedua, Anselmus, uskup agung Canterbury, lahir di Alpen, Italia sekitar 1033. Ia menolak keinginan ayahnya. Ia meneliti karir di bidang politik dan mengembara keliling Eropa untuk beberapa tahun lamanya. Seperti anak-anak muda lahir yang cerdas dan bergejolak, ia bergabung ke biara. Karena itu, karir dan di bidang Anselmus itu adalah politik. Yang ketiga, Boethius adalah filosof yang semasa dengan
Augustinus dan memiliki gaya yang hampir serupa. Bukunya yang berjudul The Collation of Philosophy merupakan buku filsafat yang klasik. Selain itu, ia juga menulis karya-karya yang berpengaruh pada abad pertengahan. Ia dikatakan sebagai penemu quadrium yang merupakan bidang studi pokok pada abad pertengahan. Yang keempat, Augustinus. Ajaran Augustinus dapat dikatakan berpusat pada dua polo, Tuhan dan manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus berpusat pada Tuhan. Kesimpulan ini diambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh. Yang kelima, Plotinus. Plotinus adalah filosof yang pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ia mengajukan teori emanasi yang terkenal itu. Teori ini diikuti oleh banyak filosof Islam. Teori ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan Thales kira-kira 8 abad sebelumnya. Nomor 3. Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat, dibolehkan atau dilarang. Sekaligus tuliskan pula dalil atau nashah yang relevan. Filsafat pendidikan Islam adalah induk dari segala pengetahuan yang berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Adapun pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia adalah sesuai dengan masa perkembangannya. Karena proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam bersifat tarbiyah, artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Di dalam Al-Quran ada 3 konsep tentang makna manusia, yaitu al-basar, al-insan, an-nas. Konsep pertama yaitu al-basyar. Manusia tidak boleh jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Dengan demikian kehidupan manusia terikat dengan kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis lainnya, seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dalam mencapai tingkat kematangan serta kedewasaan. Konsep yang kedua itu al-insan, yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia dengan makhluk jasmani dan rohani, dapat mengandalkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa. Konsep yang ketiga yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat, berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal mengenal. Kemudian pandangan filsafat Islam terhadap masyarakat yaitu sudah jelas bahwa Islam telah mengatur berbagai hal, begitu juga pendidikan dengan segala aspeknya. Dalilnya, laukana fihima ahitu illallahu lafasadat fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi tahun-tahun selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak, maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Nomor 4. Idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat idealisme dan materialisme tersebut, serta tuliskan para tokoh-tokoh masing-masing aliran tersebut. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuai yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spring tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran faham atau aliran yang mengungkap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis. Dengan itu, aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula
dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dan Plato yang mengajarkan bahwa dalam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja, dan alam idea itu Aristoteles memberikan sifat keruhanian dengan ajaran yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga. Tokoh-tokoh aliran idealisme ini adalah Plato, B. Spinoza, Leibniz, Berkeley, Immanuel Kant, J. Fichte, V. Schelling. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau nature, alam, dan dunia fisik ada satu. Pada abad pertama Masehi, paham ini tidak dapat tanggapan yang serius. Pada zaman abad pertengahan Masehi, paham ini tidak mendapat tanggapan yang serius. Orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Baru pada zaman Aflarung atau pencerahan, materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat pada abad ke-19 pertengahan. Aliran ini tumbuh subur di Barat disebabkan dengan paham ini orang-orang merasa mempunyai harapan yang besar atas hasil-hasil pengetahuan alam. Selain itu, paham materialisme ini praktis, tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas, berpegang pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mulai dimengerti. Di antaranya tokoh-tokoh aliran ini analah Anaximenes, Anaximandros, Thales, Demokritos, Thomas Hobbes, Lametri, Feuerbach, Spencer, dan Karl Marx. Nomor 5. Rasionalisme dan empirisme. Ada dua aliran filsafat yang juga selalu berseberangan ide, gagasan, dan pemikiran. Misalnya seperti berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi layak dipercaya. Anda jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Selanjutnya Anda kritis ide atau pemikiran kedua aliran tersebut, apa kekurangannya dan apa kelebihannya, serta jangan lupa tuliskan para tokoh masing-masing aliran tersebut. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung pada pertengahan abad, zaman akhir abad. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah pengguna yang eksklusif daya akal budi atau ratio untuk menemukan kebenaran. Ternyata pengguna akal budi yang demikian tidak sia-sia memiliki tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Maka tidak heran bahwa pada abad berikutnya orang-orang yang terpelajar makin percaya pada akal budi mereka sebab sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Hal ini jadi menampak lagi pada bagian dan lebih lagi pada karena pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton. Menurut sarjana genial Inggris, fisika itu terdiri dari bagian-bagian kecil atau atom yang berhubungan satu sama lain berdasarkan hukum sebab akibat. Tokoh-tokoh rasionalisme itu adalah René Descartes, Nicolas Malebranche, B.D. Spinoza, G.W. Leibniz, Christian Wolff. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggap bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Empirisme berasal dari kata Yunani empirisme yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu empirisme
dinisbatkan kepada faham yang memiliki pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengenalan lahirnya yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat indrawi tersebut. Namun demikian, aliran ini banyak memiliki kelemahan karena indera sifat terbatas, indera saling menipu, objek juga menipu seperti ilusi, fatamorgana, dan indera sekaligus objeknya. Jadi kelemahan empirisme ini karena keterbatasan indera manusia yang sering muncul aliran rasionalisme. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley, Herbert Spencer, dan Roger Bacon. Kelemahan rasionalisme, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Itulah kelemahan rasionalisme.